Net zero emission menjadi salah satu fokus dalam perhelatan presidensi G20 di tanah air. Dalam event B20 Net Zero Summit, 16 perusahaan bersama-sama menandatangani perjanjian MOU dalam hal mengembangkan energi bersih. Lalu seperti apa langkah konkret pengembangan energi bersih ini? Syarifah Rahma akan melaporkan langsung dari gelaran menuju puncak B20 di Nusa Dua, Bali. Syarifah, bagaimana komitmen pemerintah dan juga pelaku usaha yang hadir untuk pengembangan energi bersih ini? Iya, Sasta, kalau kita berbicara terkait dengan transisi energi dan upaya untuk menuju net zero emission, ini memang betul-betul terasa begitu ya, seperti apa komitmen dari pemerintah, komitmen dari para pelaku usaha ataupun juga industri untuk bersama-sama mengurangi emisi karbon dan juga untuk mencapai net zero emission. Nah, memang topik ini memang menjadi fokus utama dalam perhelatan G20, presidensi G20 di Indonesia, dan bahkan juga dibahas dalam pertemuan B20 dan juga acara-acara menuju puncak B20 nanti begitu ya. Dan hari ini diselenggarakan B20 Investment Forum dan juga B20 Net Zero Summit, di mana poin terkait dengan transisi energi ini juga menjadi fokus utama. Nah, kemudian tadi terkait dengan salah satu bentuk konkret adalah penandatanganan MOU ataupun juga perjanjian kerjasama, di mana ada 16 perusahaan dari dalam negeri yang menandatangani kerjasama dengan perusahaan-perusahaan internasional ternama begitu ya. Dan di satu sisi untuk proyek kerjasama ataupun juga penandatanganan ini khusus untuk proyek-proyek yang bergerak di bidang transisi energi dan juga penggunaan energi hijau. Nah, kemudian untuk penandatanganan sendiri tadi langsung disaksikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan juga Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid, serta Wakil Ketua Umum dari Kadin Sinta Wijaya Kamdani yang merupakan sekaligus chair dari B20. Nah, di satu sisi poin utama yang tadi juga sempat ditekankan oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini adalah terkait dengan seperti apa di satu sisi Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya untuk investasi asing dalam bidang transisi energi, tapi di satu sisi ada poin-poin yang ditekankan oleh pemerintah terkait dengan syarat-syarat yang harus dilakukan ataupun juga yang harus diberikan oleh negara-negara maju ataupun juga perusahaan-perusahaan internasional untuk berinvestasi di Indonesia. Yang pertama adalah syaratnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ini memang harus begitu terus maju, dalam artian adalah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya bisa terus maju lagi, ataupun juga tidak mengurangi upaya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian di satu sisi juga harus affordable ataupun juga harus terjangkau bagi Indonesia. Kemudian di satu sisi juga harus bisa langsung diimplementasikan dalam waktu dekat. Tadi Luhut juga sempat menyebutkan untuk apa begitu kalau ketika berinvestasi tapi baru bisa diimplementasikan dalam waktu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Dan tadi Luhut tekankan adalah ingin agar investasi ini bisa diimplementasikan secepat-cepatnya. Dan di satu sisi adalah terkait dengan loan ataupun juga pinjaman. Tadi ditekankan oleh Luhut begitu agar Indonesia ini bisa mendapatkan bunga sama seperti bunga yang diberikan kepada negara-negara maju ataupun interest yang diberikan kepada negara maju. Tadi Luhut juga menekankan what's the point of memberikan loan atau pinjaman kepada Indonesia jika bunganya ini sama seperti interest yang diberikan kepada negara-negara berkembang. Ya, Syarifah, selain menyepakati pengurangan emisi karbon, ajang ini juga membuat kesepakatan bisnis antara investor dan juga mitra lokal. Sejauh ini berapa MOU yang terlaksana dan berapa nilainya? Iya, Sasa, terkait dengan kerjasama tadi sudah disampaikan begitu ya, ada 16 perusahaan yang melakukan ataupun juga menandatangani MOU kerjasama dengan perusahaan asing, dan salah satunya adalah Pertamina melalui anak usahanya di sektor energi bersih, ada Pertamina Geothermal Energy dan juga Pertamina Power Indonesia ataupun juga New Renewable Energy. Dan di satu sisi yang menarik adalah kita bisa lihat begitu ya bahwa ini juga ada kesempatan untuk perusahaan-perusahaan lainnya untuk bekerja sama dengan pihak-pihak asing begitu. Salah satu yang menarik perhatian kami di sini adalah perusahaan Mini Micro Refinery, ada PT Mirah Ganal Energi yang bahkan ini berhasil menggait investasi hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat, dan ini menjadi salah satu
poin ataupun juga perjanjian kerjasama yang cukup besar dalam penandatanganan MOU pada hari ini. Dan sebetulnya kalau kita lihat begitu profil dari perusahaan ini berfokus kepada pengembangan emisi karbon menjadi energi bersih yang berasal dari waste ataupun juga sisa pembakaran industri. Dan kita akan menyaksikan poin yang disampaikan oleh Kadafi Yahya selaku Presiden Direktur dari Mirah Ganal Energi berikut ini. Ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena ini footprint di Indonesia. Pak Jokowi, Presiden kita pada tahun 2016 membuka izin untuk swasta bisa membangun micro mini refinery dalam reducing flare gas yang ada di Indonesia. Norinco akhirnya bekerjasama dengan kita. Mereka akan berinvestasi kurang lebih 2 miliar dolar untuk 10 tahun ke depan. Dalam hal kita membangun plan-plan di Indonesia untuk mereduce flare-flare yang ada saat ini. Prosesnya adalah cukup simpel sebetulnya. Kita membeli kondensat atau flare gas yang ada di perusahaan-perusahaan oil and gas di Indonesia. Kita proses itu menjadi, kalau kondensat kita proses itu menjadi bahan bakar. Ada yang menjadi solar, ada yang menjadi bensin. Kalau untuk gas itu menjadi LNG dan akan kita distribusikan untuk masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar di area. Ya, demikian Sasa tadi informasi terkait dengan seperti apa salah satu perusahaan begitu sudah melakukan MOU ataupun juga kerjasama dengan pihak asing untuk pengembangan energi bersih ke depannya, dan kita akan terus memantau seperti apa perhelatan menuju KTT Puncak G20 yang akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang langsung dari Nusa Dua Bali. Kembali ke Anda Sasa di studio. Terima kasih Syarifah Rama atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali.